Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 9, kita masih melanjutkan tentang teks tanggapan. Kalau kemarin 2 kali pertemuan mengenai hakikat teks tanggapan, struktur teks tanggapan, kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks tanggapan. Ini merupakan KD 3.8 dan video pembelajaran saya yang ke-44. Baik anak-anak, agar pembelajaran kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baik, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, kalian mampu memahami bahasa yang digunakan dalam teks tanggapan. Kalau sebelumnya tentang struktur, kali ini kita akan kupas bahasa yang digunakan dalam teks tanggapan. Masih ingatkah kalian tentang pengertian teks tanggapan? Ternyata teks tanggapan itu adalah sebuah teks yang isinya memberikan pendapat atau pernyataan terhadap sesuatu atau karya. Jadi, isinya pendapat atau pernyataan terhadap sesuatu atau sebuah karya. Pendapat atau pernyataan, kata kuncinya ini. Nah, pendapat atau pernyataan itu ada dua hal. Bisa mendukung, kalau mendukung itu berarti memuji, teksnya namanya pujian. Kalau menolak itu namanya mengkritik, teksnya namanya kritikan. Jadi dua hal ini. Kita memberikan pernyataan, kita memberikan pendapat terhadap suatu atau sebuah karya yang isinya memuji atau mengkritik. Intinya di situ. Bagaimana untuk memuji dan mengkritik itu? Masih ingat di buku paketmu halaman 89, itu ada contoh sebuah teks tanggapan yang isinya pujian. Di situ ada sebuah lukisan karya Avandi, judulnya Kebun Cengkeh. Ya, nanti pelajari, lihat lagi. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Avandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan yang masih alami, ekspresi goresan khas Avandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Nah, masih ingatkah kalau kita memuji maka yang kita ungkapkan adalah keunggulan-keunggulannya. Sedangkan kalau kita mengkritik, maka yang kita ungkapkan adalah kelemahan atau kekurangannya. Nah, contoh lain di halaman 101 itu adalah contoh teks tanggapan yang berupa kritikan. Judulnya Student Hijau. Ya, di situ ada sebuah teks karya yang isinya lebih banyak tentang mengkritik atau kekurangan. Lanjut, anak-anak. Nah, berkaitan dengan kebahasaan yang digunakan dalam teks tanggapan, maka kita juga berpatokan atau pikiran kita arahkan kepada teks tanggapan memuji dan teks tanggapan mengkritik. Bagaimana sih sebenarnya kebahasaan dalam teks tanggapan? Intinya adalah mendeskripsikan. Tadi kan kalian lihat di lukisan Avandi tadi yang berjudul Kebun Cengkeh ya. Nah, mendeskripsikan yang dimaksud di sini adalah melukiskan, dimulai dengan apa yang menarik dan tidak menarik, keunggulan dan kelemahan, baik dan kurang baik. Kalau kita menggambarkan, kalau kita membayangkan, maka kalau kalian ditanya misalnya, bagaimana perasaanmu tentang hal itu atau tentang X misalnya. Kalau kalian menjawabnya dengan kata, ya begitu deh, ya begitu. Nah, itu artinya kalian tidak bisa mendeskripsikan, melukiskan, menggambarkan. Nah, untuk bisa melukiskan atau menggambarkan, paling tidak, apa sih yang menarik dari dia? Apa sih keunggulan dari mereka? Apa sih kekurangannya? Dan apa kebaikan? Paling tidak itu.
Nah, setelah kalian bisa menemukan itu, yang hal penting berikutnya adalah kebahasaannya dalam hal mendukung atau memuji atau menolak atau mengkritik. Itu bagaimana? Untuk bisa mengungkapkan kata-kata yang sifatnya mendukung, yang sifatnya memuji, atau yang sifatnya menolak atau mengkritik atau kritikan. Itu yang menjadi permasalahan atau hal yang paling pokok di dalam pembelajaran kali ini. Nah, itu bagaimana? Itu kita bisa lihat di slide berikutnya. Tadi kan ada memuji dan ada menolak, ada yang mendukung, ada yang menolak. Nah, kalau ungkapan kita memuji, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memuji itu harus tulus. Contoh, kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu dibandingkan dengan kamu bagus memakai baju warna itu. Ini contoh yang lebih pas gitu ya, daripada kamu bagus memakai baju warna itu. Ini menghargai. Yang berikutnya adalah hormati dan hargai. Hindari memuji berdasarkan suku, agama, ras, bahkan fisik. Contoh, kamu hebat untuk ukuran orang desa. Tuh kan, kamu terlihat cantik jika berdandan. Ini adalah ungkapan yang kurang tepat karena kalau kita mengatakan kamu hebat untuk ukuran orang desa, ya artinya berarti tersirat di pikiran atau di benak kita bahwa orang desa itu nggak hebat-hebat gitu. Ada juga, tuh kan, kamu terlihat cantik jika berdandan. Berarti istilah lainnya kalau nggak berdandan nggak cantik gitu. Jadi ini adalah kurang begitu menghargai memuji, tersiratnya seperti itu. Kurang begitu ikhlas katanya. Memuji juga kita harus melihat waktu, konteks dan situasinya. Waktu yang tepat untuk memuji adalah saat dia berhasil dan di hadapan orang banyak. Ini sangat bermakna. Jadi seseorang kalau berhasil dan dipuji di situ, di hadapan orang banyak, dia akan suka. Lihat konteksnya, lihat situasinya. Ya. Jangan mencela atau mengkritik di depan orang banyak, di depan umum. Itu tidak tepat. Berikutnya adalah berikan rasa nyaman. Perhatikan contoh berikut ya. Kamu hebat, sudah memenangkan kejuaraan catur, mengharumkan sekolah kita. Kalau saya apa? Orang yang tidak bisa apa-apa. Jadi ini orang yang dipuji itu merasa tidak nyaman karena dibandingkan dengan dirinya yang tidak bisa apa-apa. Jadi kurang ikhlas lagi sekarang. Jadi kayaknya enggak ya, mujinya setengah hati. Ini ungkapan-ungkapan. Begitu juga nanti kalau dikaitkan dengan teks. Gitu ya. Lanjut. Pujilah hal yang menjadi kekhususan orang tersebut. Misalnya kepribadian, kerjanya, prestasinya, contoh. Saya suka dengan caramu berinteraksi dengan anak kecil. Kamu begitu sabar. Jadi begitu melihat orang itu, kemudian dipuji tingkah lakunya, kerjanya. Kemudian, pujilah orangnya bukan objeknya. Ini bukan puji ya, pujilah orangnya bukan objeknya. Contoh, kamu terlihat oke pakai kaos itu. Bukan dipuji, saya suka kaos yang kamu pakai. Ya ini yang disukai adalah kaosnya, bukan orangnya. Gitu. Sehingga pujilah orangnya, bukan objeknya. Pujilah tindakannya yang memang kamu lihat. Misalnya, terima kasih sudah berbuat baik terhadap nenek itu. Saat kalian melihat orang menyeberangkan orang, menolong orang menyeberang jalan. Sehingga kalian langsung. Sebaiknya pujian itu dilakukan secara spontan. Begitu melihat sesuatu dan oke, baik, benar, maka disitulah. Dan kata lain juga harus tulus, bukan dibuat-buat. Bukan hoax, bukan mencela, bukan meledek. Ya. Intinya, orang ingin mendapat pujian dari hal yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Jadi yang dia inginkan bukan yang kita inginkan. Lanjut. Nah, berikutnya adalah menanggapi pujian. Kalau tadi adalah teknik atau cara memuji, sekarang bagaimana menanggapi pujian itu? Ada dua hal. Yang pertama mengelak, yang kedua menerima pujian.
Mana yang lebih tepat? Yuk kita perhatikan. Saat pujian itu dielak atau tidak diindahkan, akan menurunkan makna pujian itu. Dan orang yang memuji cenderung tidak akan berbuat lagi. Kamu, dipuji. Asal tadi ya, pujian harus tulus. Contoh, ada ungkapan begini, itu bukan apa-apa, orang lain lebih bagus dari saya. Kamu main-main, jangan bercanda. Masa sih? Saya ini payah. Nah, dan seterusnya. Ada juga yang menerima. Menerima lebih menghargai pemberi pujian. Terhindar dari mempermalukan orang, bahkan menyakiti. Jadi kalau dipuji sebaiknya terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ucapan yang memotivasi saya. Terima kasih saya mencoba mengerjakan dengan serius. Jadi ini lebih apresiatif sehingga orang yang memberi pujian tidak merasa dikecewakan. Berikutnya, kalau tadi memuji, sekarang mengkritik. Kritik yang membangun dan konstruktif akan membuat orang berkembang lebih baik. Hindari kritik yang hanya mencari kesalahan, merendahkan, dan menyakiti, apalagi fitnah. Ya. Jadi kritik itu sebenarnya membuat orang lebih bermakna. Dalam mengkritik, yang perlu diperhatikan yang pertama niat atau tujuan. Tujuan mengkritik harus positif, membangun. Bahasa yang digunakan harus santun, tidak menyakiti. Waktu dan tempat yang harus tepat, tadi saya katakan, tidak boleh di muka umum. Fokus kepada keunggulan, bukan kelemahan. Boleh, nanti ujungnya kelemahan, tapi didahului dengan keunggulan dulu. Mulailah dengan memuji, dan apresiasi yang jujur dan tulus, jaga emosi, bahasa tubuh, dan nada suara yang bersahabat. Dan kita bersahabat dan tidak menyerang pribadi. Jadi bukan pribadi atau belenggu fisik ya. Itu tidak elok atau tidak baik. Ini adalah sebuah renungan seperti biasa sebelum kita tutup atau kita akhiri pembelajaran kali ini. Teruslah berbuat baik meskipun perbuatan baik itu tidak selamanya dipahami dengan baik. Jadi terus saja berbuat baik. Walaupun perbuatan yang baik itu belum tentu dimaknai atau dipahami secara baik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya. Terima kasih.